warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Aji Setiawan, NPM 182171006 dari Pendidikan Sejarah 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari laporan kuliah kerja lapangan yang kedua. Kuliah kerja lapangan yang kedua ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun sekarang dilakukan secara daring atau virtual dikarenakan kita masih terdampak dari pandemi. Nah, adapun yang akan saya bahas pada hasil dari kuliah kerja lapangan yang kedua ini, diantaranya saya akan membahas tentang sejarah Museum Nasional itu sendiri, koleksi-koleksi Museum Nasional, kelebihan kekurangan Museum Nasional, dan kesan saya selama mengikuti kuliah kerja lapangan yang kedua ini yang bertempat di Museum Nasional. Baik, untuk sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah Museum Nasional. Tapi sebelum kita membahas tentang sejarah Museum Nasional, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari museum itu tersendiri. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2015 tentang museum, bahwasannya museum itu memiliki arti lembaga yang berfungsi untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Nah, adapun sejarah dari Museum Nasional ini pada saat itu berawal dari orang-orang Eropa yang memiliki semangat untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya. Dengan adanya hal tersebut, Belanda mendirikan sebuah perhimpunan para ilmuwan di kota Haarlem pada tahun 1752 yang diberi nama, mungkin nanti bisa dilihat di sini. Setelah adanya perkumpulan para ilmuwan tersebut, kemudian para ilmuwan di Hindia Belanda pun membentuk organisasi yang serupa, tepatnya pada tanggal 24 April 1778 yang bernama Batavia Patuk, yang sering kita ketahui dengan singkatan BG. Nah, BG ini merupakan lembaga independen yang didirikan untuk tujuan memajukan penelitian dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang-bidang biologi, fisika, arkeologi, kesusastraan, etnologi, dan sejarah. Salah satu tokoh pendirinya yaitu Raden Matscher. Beliau adalah seorang ilmuwan dari Belanda. Beliau menyumbangkan sejumlah koleksi benda budaya, bukunya di rumahnya di Jalan Kalibesar, tepatnya di Jakarta, untuk dijadikan museum. Sumbangan Raden Matscher ini menjadi cikal bakal berdirinya Museum Nasional tersebut. Nah, kemudian ketika Hindia Belanda diduduki oleh Inggris pada tahun 1811 sampai dengan 1816, Thomas Raffles selaku dari Letnan Gubernur Hindia Belanda yang menjabat pula sebagai Direktur BG pada saat itu membangun gedung baru yang digunakan sebagai museum dan ruang pertemuan untuk literasi society yang berlokasi di Jalan Majapahit nomor 3. Di tempat tersebut sekarang berdiri kompleks gedung Sekretariat Negara di dekat Istana Kepresidenan. Dikarenakan pada saat itu koleksi museum terus bertambah, membuat gedung BG ini yang berada di Majapahit tidak mampu lagi untuk menampung benda koleksi museum. Akibatnya pemerintah Belanda pada saat itu membangun kembali gedung baru pada tahun 1862 di Jalan Koningsplein West atau sekarang bernama Jalan Medan Merdeka Baru nomor 12. Nah, perlu kalian ketahui juga
untuk perkembangan dari museumnya, pada tahun 1923 BG memperoleh penghargaan yang dinamakan Koninklijke atau gelar kehormatan dari negeri Belanda kepada organisasi ataupun perusahaan nirlaba. BG memperoleh gelar tersebut dikarenakan jasanya dalam bidang ilmiah dan proyek pemerintah, sehingga BG merubah namanya menjadi Koninklijke Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Itu nanti di sini. Nah, setelah Indonesia merdeka nih, tepatnya pada tanggal 26 Januari 1950, BG diubah namanya menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia. Baru pada tanggal 17 September 1962, Lembaga Kebudayaan Indonesia menyerahkan pengelolaan museum kepada pemerintahan Indonesia, yang kemudian menjadi Museum Pusat. Akhirnya, berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal pada 28 Mei 1979, Museum Pusat ditingkatkan statusnya menjadi Museum Nasional yang sekarang bertempat di Jakarta. Seperti itu untuk sejarah dari Museum Nasional. Untuk selanjutnya saya akan membahas atau menyebutkan tentang koleksi-koleksi apa saja yang berada di Museum Nasional. Ya, yang dibagi menjadi 197.000 koleksi, yang dibagi lagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu prasejarah atau peninggalan manusia sebelum mengenal tulisan. Ada juga arkeologi, etnografi, geografi, sejarah, keramik, dan yang terakhir adalah mata uang. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari Museum Nasional. Mungkin untuk kekurangannya karena saya tidak hadir secara langsung ke Museum Nasional, makanya saya akan menyebutkan kelebihan-kelebihannya saja. Untuk kelebihannya banyak sekali yang saya rasakan dari kuliah kerja lapangan yang pertama ini. Yang pertama, kita bisa mengetahui barang-barang dari zaman dulu sampai zaman sekarang yang masih tertata dengan rapi, yang masih terjaga dengan baik. Dari segi penempatannya juga estetik, jadi kita sebagai mahasiswa enak untuk melihat barang-barang tersebut. Mungkin cukup sekian dari kelebihan kekurangannya. Adapun kesan yang saya rasakan selama mengikuti kuliah kerja lapangan yang secara daring ini menyenangkan karena kita dapat mengetahui ilmu-ilmu baru yang berada di Museum Nasional, meskipun kita hanya berjalan-jalan tidak langsung gitu, hanya berjalan-jalan melalui media komunikasi yang diberikan oleh dosen kepada kita selaku mahasiswa. Nah, untuk kesannya lagi, kita dapat mengetahui barang-barang bersejarah dari dulu sampai sekarang yang masih terjaga dengan baik, sehingga menambah wawasan kita sebagai mahasiswa untuk lebih peka lagi bahwasannya masih banyak barang-barang yang ada di Museum Nasional yang perlu kita apresiasi. Seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia itu bangga akan adanya Museum Nasional tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf masih banyak kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.